gitu. Jadi kita akan coba thread synchronization. Terus method wait dan notify. Oke. Jadi kita akan coba gimana cara mensinkronisasi thread. Jadi misalkan ada banyak thread gitu ya, gimana cara kita biar sinkron gitu, jadi nggak balapan gitu. Dan juga gimana caranya biar thread itu bisa ngasih tahu thread yang lain kalau misalkan resource-nya itu udah selesai dipakai gitu. Karena kan kita udah bahas masalah thread life cycle ya, yaitu gimana caranya thread bisa komunikasi gitu. Oke, pertama kita masuk ke thread synchronization. Jadi synchronization-nya ini nanti sebagai keyword untuk sinkronisasi antar thread ya. Oke, misalkan di sini kita bikin satu kelas baru di package yang sama. Kita akan bikin kelas baru namanya misal mythread gitu ya. Oke, jadi mythread ini nanti dia extend ke kelas thread. Jadi nanti ini dipakai untuk sebagai thread worker-nya atau yang ngejalanin thread-nya gitu ya. Nah, di sini kita bikin satu kelas baru yang dipakai untuk shared resource. Jadi kayak si kelas ini itu dipakai untuk kita bikin resource yang disebar gitu atau digunakan oleh banyak thread gitu. Misalnya di sini kita bikin thread resource. Jadi ini contoh aja, ini contoh thread resource namanya. Nah, misalnya di thread resource ini dia punya satu property namanya itu private, misalnya int gitu ya, atau string deh, string array gitu ya. Misalkan di sini data gitu, contoh. Terus sini ada satu properti lagi namanya itu index, current index. Jadi current index ini nanti isinya adalah indeks terakhir dari array-nya gitu ya. Oke, misalkan di sini public, kita bikin konstruktor public thread resource. Di sini misalkan kita masukin datanya gitu ya, atau oke, kasih datanya string array. Jadi nanti datanya itu bisa dimasukin dari luar gitu karena kita pakai konstruktor. List.data sama dengan data. Kita inisialisasi variabelnya. Terus kita bikin cure index ini itu sama dengan 0 gitu. Jadi nanti cure index ini dipakai untuk ngakses elemen daripada si string array ini atau si data ini gitu. Nah, di sini misalnya kita bikin satu metode ya, public misalnya string get data misalnya. Jadi get data ini dipakai untuk ngambil data si data ini ya, tapi berdasarkan cure index. Jadi kan ini bentuknya array nih, kita di sini returnnya string doang gitu. Jadi return data yang ke cure index plus. Atau gampangnya gini deh, biar enak ya, biar lebih tahu maksudnya gimana sih cure index plus gitu ya, yang terlalu ribet gitu. Oke, sini kita string red value Nah, jadi di sini kita ambil datanya, data berdasarkan cure index. Jadi ntar data yang ke 0 gitu misalkan
Ntar QNX ini nambah gitu. Terus kita return si red value nya itu kira-kira. Nah, tapi jadi masalah dah kalau misalkan nanti datanya itu keluar daripada batasnya si indeksnya si data, itu pasti error kan, index out of bound gitu. Jadi datanya udah selesai tapi apa namanya, kita tetap nge-get gitu datanya, kita tetap ngambil datanya berdasarkan indeks gitu. Nah di sini kita bisa kasih logic gitu. Di sini misalnya di sini if cure index itu sama dengan data.length. Jadi kalau misalkan dia si indeks ini udah lewat 1 gitu ya dari apa jumlah arraynya, berarti kan salah kan. Harusnya kan cure index ini itu data.length min 1 harusnya gitu kan. Jadi misalkan dia panjangnya 4, berarti harusnya cure index ini maksimal 3 bukan 4. Jadi kalau misalkan dia udah 4, berarti udah mentok dong, udah lewat ya, berarti udah data yang terakhir gitu. Makanya di sini kita return null. Ini kita kasih kurung deh biar lebih enak ya. Jadi kalau misalkan dia apa namanya si cure index ini udah mentok gitu, udah di akhir, kita returnnya tuh null gitu. Nah tapi kalau misalkan dia enggak, datanya masih belum sama dengan panjang data gitu ya, nanti dia bakal balikin data berdasarkan cure index. Oke, itu aja mungkin untuk thread resource-nya. Nah di myThread ini kita override si run ya. Kita override si run untuk menjalani si thread-nya. Jadi di sini kita misalnya oke, misalkan di sini saya bikin si perulangan ini, si looping ini itu kurang daripada 2 gitu ya, plus. Jadi di sini misalkan si thread resource ini nanti diakses di looping. Jadi datanya tuh per satu thread itu 2 gitu. 2 kali looping doang. Jadi mungkin nanti kita coba sediain data 4 gitu ya, atau 6 gitu ya. Nah, oke. Untuk bisa si thread resource ini dipakai di myThread gitu ya, kita harus bikin dia jadi properti di si myThread. Private thread resource. Dan kita di sini bikin konstruktor untuk nanti masukin si thread resource ini. Jadi di sini kita bikin string name. Nanti string name ini dipakai untuk ngasih nama si thread gitu ya. Jadi kita tahu thread itu ya, thread yang jalan itu yang mana sih gitu ya, akses si resource itu. Terus sini kita bikin thread resource. Nah, kita bikin this.name, set name ya, itu name. Jadi kita ngeset name si thread gitu. Terus kita set si resource-nya yang kita mau pakai di thread ini, resource. Oh, udah merah. Oh, publiknya 2. Oke. Sip. Nah, sampai sini kita di looping ini ya. Kita pengen si resource tadi yang tipenya thread resource yang kita udah bikin di sini, itu kita get data gitu. Jadi misalkan kita sysout, misalkan dari thread kita concat dengan list.getName. Jadi ngambil nama yang tadi kita set di sini, biar tahu itu threadnya mana sih yang jalan yang pakai resource gitu. Terus kita concat lagi dengan si nilainya. Misalkan kita pakai
barengan kali ya. Concat lagi dengan si this.resource, atau kita nggak pakai this juga nggak masalah karena dia nggak ada data yang lain. Source dot get data. Oke, gitu. Nah, si resource dot get data ini, kalau misalkan datanya masih ada gitu ya, nanti dia bakal ngeluarin datanya. Tapi kalau misalkan datanya udah keluar daripada indeks yang tadi kita udah setting di sini ya, keluar daripada indeksnya, udah selesai, udah habis itu datanya, dia returnnya adalah 0. Oke, mungkin nanti di sini kita akan set gitu ya, biar nanti dia itu nge-break kalau misalkan datanya itu 0 contohnya. Oke, ini kita mungkin gini aja dulu. Oke, kita udah bikin thread resource sama my thread-nya. Sekarang di my thread-nya kita inisialisasi, kita coba bikin dua objek dari my thread. Thread misalkan thread 1 sama dengan new my thread. Misalkan di sini namanya thread 1. Itu resource-nya karena dia tipenya dari thread resource. Jadi misalkan thread resource, misalkan shared resource sama dengan new thread resource. Nah, di sini dia butuh data. Datanya tuh string array. Nah, di sini kita bikin string array data, misalkan data to share. Dengan misalkan kita bikin datanya itu nama gitu ya contohnya, Galih gitu. Anggara, misalkan Udin. Misalkan kita bikin 4 data gitu ya. Data to share. Nah, di sini jadi si string data to share ini dimasukin ke dalam si konstruktornya thread resource, dimana si thread resource ini konstruktornya itu menginisialisasi si data yang kita mau get gitu ya di sini. Nah, terus si thread resource ini, ya shared resource ini yang kita bikin jadi objek, itu kita pas ke dalam si my thread. Karena si thread resource ini mau dipakai di dalam si my thread di sini. Gitu. Jadi nanti si shared resource ini dipakai di dua thread gitu ya. Maksudnya kita bikin thread 2 gitu. Jadi kita bikin 2 thread. Nah, shared resource ini itu dipakai di 2 thread gitu. Oke, kita akan coba jalanin thread 1.start ya, terus thread 2.start. Nah, kita akan coba lihat hasilnya apa. Kita run. Dapat tersedia dalam tubuh hingga 24 jam saat tubuh membutuhkannya. Vitamin C yang care, ya holistic care. Oke. Jadi si Galih dan Anggara ini itu diakses dari thread 1. Si Galih ini diakses dari thread 1. Oke, dari thread 1 ya. Anggara, ini data ini nih, Anggara ini itu diakses dari thread 2. Jadi si Galih ini itu diakses dari thread yang pertama ini, di thread yang ini ya. Nah, si Anggara ini diakses atau dicetak dari thread yang kedua. Udin dicetak oleh thread 1 juga. Jadi selang-seling gitu ya bentuknya. Nah, misalnya kita bisa dapetin pola yang lain gitu ya, selain daripada selang-seling. Kalau misalnya kita coba run lagi, itu bisa kayak gini. Jadi thread 2 duluan, baru thread 1 gitu. Ngacak bentuknya. Nah, bisa kayak gini juga. Bisa kayak gini juga. Jadi polanya macam-macam. Bergantung ketersediaan resource. Gitu ya. Jadi kadang Anggara dulu, baru Galih gitu. Bergantung gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti dia nggak teratur ya, nggak sinkron kan jadinya. Nah, gimana caranya bikin dia tuh teratur gitu? Oke, thread 1 atau thread 2 gitu ya. Misalkan thread 1 duluan, ya udah thread 1 duluan semua, satu-satu ya. Thread 1 ngeprint Galih sama Anggara gitu. Dan thread 2 baru Udin Ucup gitu. Atau sebaliknya gitu. Thread 2 duluan dia nyetak Udin Ucup gitu. Baru ntar thread 1 gitu. Jadi gimana biar sinkron gitu ya. Nah, kita bisa pakai
keyword synchronization di si resource-nya. Jadi cara makanya tuh kayak gini. Jadi kita bisa pakai synchronize. Nah, resource ini. Ya udah tahu, udah langsung baca ya. Kita pakai yang kita mau synchronize itu apa gitu. Nah, di sini synchronize, terus data atau objek yang kita mau lock gitu ya. Jadi kalau misalnya disynchronize itu dia ngelock gitu. Jadi objek ini kalau misalnya lagi dipakai di thread yang satu, ya udah yang satu dulu sampai selesai, baru ntar lanjut ke thread yang lainnya. Nah, jadi ini karena synchronize ini dia pakai block gitu ya. Kita harus masukin codingan kita itu ke dalam blok si synchronize. Jadi selama si codingan itu masih ada di dalam bloknya si synchronize, resource ini itu masih di lock gitu. Jadi kalau misalnya udah di luar sini, nah ini udah nggak di lock gitu. Jadi ibaratnya kayak nih resource-nya udah selesai nih dipakai nih, silakan mau siapa yang mau pakai gitu. Jadi udah nggak dipakai nih sama si thread ini gitu. Tapi kalau misalnya dia masih dalam blok synchronize, dia bakal di lock gitu selama si resource ini masih dipakai di thread ini. Setelah selesai blok synchronize ini selesai, baru dia dirilis gitu resource-nya. Nah, kalau misalnya kita coba run lagi, nah itu jadi dia sinkron gitu ya. Nah, yang tadi jadi kalau misalkan thread 1 udah ngakses si resource, ya udah thread 1 dulu gitu sampai selesai. Atau kebalikannya, thread 2 duluan, ya udah thread 2 sampai selesai baru thread 1 gitu. Nanti masih kita cari nyampe thread 2. Nah, gitu ya. Thread 2 ya udah gali Anggara gitu. Jadi sampai threadnya itu selesai, baru nanti thread yang lain yang make gitu resource ini gitu. Jadi di lock dulu. Kalau misalkan thread 2 dia make 2 data ini, si resource ini ada si resource ini, ya udah 2 data ini dulu gitu. Jadi nggak selang-seling. Tadi kan sebelumnya gali di thread 2 ya kan? Terus Anggara di thread 1 kan, jadi ngacak kan. Harusnya kan di sini dia looping 2 kali kan, dari data si thread resource itu. Harusnya gali Anggara gitu kan, bukan gali itu di thread 2, di thread 1 misalnya, kemudian di thread 1 juga gitu kan. Harusnya berurutan, nggak sinkron. Nah, ini kita sinkronin dengan keyword synchronize gitu. Nah, itu untuk synchronize. Jadi threadnya itu di lock selama si resource itu masih dipakai di thread gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba wait dan notify. Nah, untuk wait dan notify ini biasanya dia di thread yang berbeda, maksudnya berbeda tipenya gitu. Jadi untuk yang synchronize biasanya dipakai untuk thread yang sama gitu biasanya. Walaupun memang ini bisa dipakai di thread yang berbeda. Oke, kita akan coba ya, maksudnya gimana thread yang berbeda itu. Di sini kita akan bikin thread baru, bikin kelas baru. Namanya itu misalnya misalnya di sini second thread ya namanya, nama kelasnya. Dia nge-extend ke thread. Oke. Nah, misalnya di sini kita pengen synchronize nih, di lock gitu kan resource-nya sebelum nanti si resource itu bisa dipakai oleh thread lain gitu. Nah, karena kita pakai thread yang sama, maksudnya resource yang sama, kita harus tetap pakai propertinya si resource, thread resource itu ya, karena kita pakai resource yang sama.
Sini kita bikin konstruktor untuk bikin mana kita inisialisasi si resource-nya. Sini string name untuk masih tahu namanya, terus treat resource this dot set name this dot resource sama dengan resource. Oke, sini run. Nah, misalnya di sini kita bikin pakai wait dan notify gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah si second thread ini itu kita bikin nunggu gitu. Jadi ini bakal kita jalanin setelah si my thread misalnya. Oke, misalkan di sini kita ganti synchronize jadi wait and notify. Kita synchronize tetap biar dia bisa di lock. Kita hapus dulu si threadnya 1 ya. Nah, misalkan di run ini prosesnya dia hampir mirip gitu ya, atau dia coba deh ngeprint 1 aja gitu ya, public lagi for nggak usah for deh, langsung aja cetak ya. Jadi kita synchronize juga resource-nya. Tapi di sini si resource ini itu di wait resource dot wait. Oke, pakai try catch. Di sini kita misalkan sys out dari thread, misalnya thread second gitu. Kita concat dengan resource dot get data. Oke. Nah, di sini di si my thread itu kita notify setelah kita pakai si resource-nya gitu ya. Jadi resource dot notify. Oke, mungkin kita harus hilangin si synchronize ya, karena kita nggak ngelock. Enggak di kayak gitu. Coba deh kita coba hilangin. Harusnya sih dia bisa ya. Sini oke, wait, ini kita pakai synchronize biar nanti dia bisa ngelock dia sendiri gitu ya, bisa ngelock si resource. Walaupun emang sebenarnya nggak perlu sih, cuman kita pakai. Nah, kita coba ya biar dia tuh bisa ngelock gitu. Oke, kita akan coba bikin my thread 1 dan juga second thread. New second thread, namanya second, resource-nya di sini shared resource. Oke. Nah, di sini yang pertama kita jalanin adalah yang bakal notify si resource. Jadi kan di sini yang notify resource itu kan si my thread ya, yang notify, dia ngasih tahu gitu bahwa resource-nya itu selesai dipakai. Nah, ini itu nge-wait. Ya, jadi yang kita harus jalan itu oke. Ya, maaf salah. Jadi wait dulu. Jadi maksudnya si wait dulu yang nanti kita jalanin gitu ya. Jadi si second thread kita jalanin, baru nanti yang si my thread yang notify yang kita jalanin kedua gitu. Jadi si second ini second dot start gitu ya. Second dot start, kita start karena dia yang wait ya, jadi dia nunggu dulu. Setelah itu thread 1 dot start gitu. Baru kita jalanin si thread yang pertama. Kita coba
Oh, di error. Kenapa dia? Oke, jadi si synchronize ini ada di luar. Oke. Nah, si my thread ini notify-nya ada dalam si synchronize setelah selesai dipakai. Oke. Oke, ini kita clear. Kita coba jalan lagi. Oke. Ini ada di bawah sini. Oke, sip. Oke, nah itu kira-kira posisinya mungkin agak kebalik-balik gitu ya. Jadi si apa namanya second thread ini nge-wait, ya kan? Nah si my thread ini nge-notify gitu. Jadi yang pertama jalan adalah si second dulu untuk nge-wait. Setelah itu si yang notify-nya nanti yang jalan ini gitu. Jadi setelah si resource yang dipakai di notify, akhirnya nanti si second thread-nya ini dia bakal nge-trigger gitu. Udah selesai nih, baru dia bisa dipakai gitu. Oke, sampai sini dulu tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.